Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin sampai apa nyanyinya itu? Selesai ya, berarti kita kembali ke huruf ya. Baik, silakan. Bagi yang baru bergabung, sekedar untuk informasi bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu cuma ada 3 ya. Kalimat huruf, kalimat isim, kalimat fi'il ya. Cuma ada 3 kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat huruf kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak isinya. Di antaranya kalimat huruf itu ada kata keterangan di dalamnya ya. Seperti di dalam, di atas, di luar, di samping ya. Kemudian ada kata ganti ya. Dia, kamu, mereka ya. Ada kata tunjuk, itu, ini ya. Nah itu dalam bahasa Arab namanya kalimat huruf ya. Dan kalau dikelompokkan menurut metode tamyiz itu ada 26 kelompok ya. Itu kalimat huruf ya. Kalau kalimat isim, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda seperti buku, meja, lemari, itu namanya kalimat isim. Kemudian kalau kalimat fi'il dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja, kata yang menunjukkan aktivitas, membaca, menulis, makan, minum, belajar dan seterusnya. Baik, kita kembali menyanyikan kalimat huruf ya. Silakan dibuka buku Kaukaban ya. Buku Kaukaban yang isinya adalah kamus ya. Kita mulai dari kolom 1 ya. Kolom 1. Saudaranya Bijarin. Lagunya 2, 3. Dengan ka seperti lila untuk ila kepada dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawademi hatta sehingga bitawademi. Kolom 2. Saudaranya kana rofa'u nasoba. Lagunya 2, 3. Kana adalah laisa tiada bukan. Kana adalah laisa tiada bukan. Kolom 3. Saudaranya inna nasoba rafa'u. Lagunya 2, 3. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anda sesungguhnya. Ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi,
la'alla semoga supaya, laita andaikan. Kolom 4, saudaranya la nasoba lin nakiro, lagunya 2, 3, la tidak ada, la tidak ada, la nasoba lin nakiro, la tidak ada, la tidak ada, la nasoba lin nakiro. Kolom 5, saudaranya illa nasoba lil mustathna, lagunya 2, 3, illa 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 artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa nasoba lil mustathna. Kolom 6, saudaranya ya nasoba lil mudhaf, lagunya 2, 3, ya 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 hai wahai, ya 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 hai, ya 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 hai wahai, ya nasoba lil mudhaf. Kolom 7, saudaranya ya nida, lagunya 2, 3, ya nida panggilan, ya nida panggilan, ya ayyuha wahai, ya ayatuha wahai. Kolom 8, saudaranya ayyanusiba, lagunya 2, 3, an hendaknya lan tidak akan, idan kalau demikian, an hendaknya lan tidak akan, idan kalau demikian, kai supaya, li supaya, kai supaya, li supaya, hatta hingga. Kolom 9, saudaranya la tajzum, lagunya 2, 3, la 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 janganlah, la 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 janganlah, la 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 jangan la 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 tajzum. Kolom 10, saudaranya lam yajzum, lagunya 2, 3,
lam tidak liwal falendaklah lam tidak liwal falendaklah. Kolom 11 saudaranya asyartu, lagunya 2, 3. In jika man siapa maapa in jika man siapa maapa aina kemanapun haitsuma dimanapun mahma artinya bagaimanapun. Kolom 12 saudaranya al-istithna, lagunya 2, 3. Illa kecuali Allah hendaknya janganlah, illa kecuali Allah hendaknya janganlah. Kalla artinya sekali-kali janganlah, kalla artinya sekali-kali janganlah. Kolom 13 saudaranya al-atfu, lagunya 2, 3. Wadan au atau famaka am atau amma adapun thumma kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi wadan au atau famaka mata wa ma adapun thumma kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi. Kolom 14 saudaranya asyartu, lagunya 2, 3. Idan jika imba jika tidak amma adapun lama ketika lau walaupun laula mengapa tidak lau walaupun lauma mengapa tidak. Kolom 15 saudaranya al-istifham, kolom 16 saudaranya at-taukid, kolom 17 saudaranya al-istiqbal, kolom 18 saudaranya an-nafi, kolom 19 saudaranya ni'ma bi'sa,
lagunya 2, 3. Apakah Allah ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, apakah man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, lima kenapa, lima dah kenapa, la sungguh, qad sungguh, la qad sungguh, seakan saufakan, bukan, la bukan, dimba sebaik bisa sejelek, itu istifham dan artinya. Baik, cukup. Sebelum kita membahas ayat yang baru, ayat yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas, mari kita baca terlebih dahulu. Pertemuan lalu ayat 213 ya. Al-Baqarah 213. Jangan baca Indonesianya, saya tuntun bacaan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana adalah, annasu manusia, ummatan umat, wahidatan yang satu, fa maka, ba'atha telah mengutus Allahu Allah an-nabiyina para nabi, mubasyirina sebagai penyampai kabar gembira, wa dan mungdzirina sebagai penyampai peringatan, wa dan anzala dia telah menurunkan, dianya dia Allah ya, ma'a beserta, hum merekanya ini maksudnya para nabi ya, al-kitab kitab, bi dengan, al-haqqi kebenaran, li untuk, yahkuma dia memberi keputusan, baina di antara, annasi manusia, fi di dalam, ma apa yang, ikhtalafu mereka berselisih ya, fi di dalam, hi nya, wa dan ma tidak, ikhtalafa berselisih, fi di dalam, hi nya, illa kecuali, alladzina orang-orang yang, utu mereka telah diberi, hu nya, min dari, ba'di sesudah, ma apa yang, ja'at telah datang, hum mereka, al-bayyinatu ya, bukti-bukti atau keterangan-keterangan, baghyan karena dengki, baina di antara, hum mereka, fa maka hada memberi petunjuk, Allahu Allah, alladzina orang-orang yang, amanu mereka beriman, li bagi, ma apa yang, ikhtalafu mereka berselisih, fi di dalam, hi nya, min dari, al-haqqi kebenaran, bi dengan, izni izin, hi nya, wa dan Allahu Allah, yahdi dia memberi petunjuk, man
siapa yang yasha'u dia kehendaki, ila kepada siratin jalan mustaqimin yang lurus. Jadi kata Allah manusia itu dulunya satu umat ya. Tetapi kemudian terjadi perpecahan ya, pertengkaran, permusuhan. Akhirnya Allah mengutus para nabi ya untuk menyampaikan kabar gembira bagi yang melakukan kebaikan dan memberikan peringatan bagi yang melakukan keburukan. Kemudian Allah juga menurunkan bersama para nabi itu kitab suci yang mengandung kebenaran. Fungsinya apa kitab suci itu? Untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kitab suci itu ya, sebagai panduan untuk memberi keputusan saat ada perselisihan. Dan Allah mengabarkan ya, dulu itu orang-orang yang berselisih itu adalah justru orang-orang yang telah diberi kitab ya. Setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka ya. Nah kenapa mereka berselisih? Karena kedengkian di antara mereka. Kemudian kata Allah, maka dengan kehendak Allah ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang beriman ya, tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Makanya kita harus senantiasa berdoa agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ke ayat baru, ayat selanjutnya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulu al jannata wa lamma ya'ti kum mathalu alladzina khalau min qablikum massat hum al-ba'sa'u wa ad-darra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wa alladzina amanu ma'hu mata nasru Allahi ala inna nasra Allahi qaribun ya. Atau kan tadi barusan dinyanyikannya ya. Atau ya. Hasibtum kalian mengira ya. Ya. Kalian mengira an hendaknya tadkhulu kalian akan masuk, tadkhulu kalian akan masuk ya. Al jannata surga, al jannata surga ya. Wa dan lamma tidak atau juga bermakna belum ya. Tidak atau belum ya. Ya'ti datang ya. Kum kalian mathalu seperti ya. Alladzina orang-orang yang khalau mereka telah berlalu
min dari qabli sebelum kum kalian. Masat telah menimpa, ya. Masat telah menimpa, ya. Hum mereka. Al-ba'sa'u kesulitan. Al-ba'sa'u kesulitan. Wa dan ad-dharra'u penderitaan. Ad-dharra'u penderitaan, ya. Wa dan zulzilu mereka diguncangkan. Zulzilu mereka diguncangkan. Hatta sehingga, ya. Yaqula berkata ar-rasulu rasul. Wa dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman ma'a beserta hu-nya. Mata, masih ingat mata artinya? Kapan, ya. Nasru pertolongan Allahi Allah. Ala apakah ala ingatlah. Nah, jadi ala artinya ingatlah, ya. Inna sesungguhnya nasra pertolongan Allahi Allah qaribun sangat dekat, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya. Mereka orang-orang terdahulu itu telah ditimpa kesulitan, penderitaan, dan mereka pun diguncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Kemudian Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, ketika di dunia dan ingin mendapatkan surga ketika di akhirat, ya, itu sudah menjadi ketentuan dari Allah, ya. Kalau kita lulus ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berbagai macam masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, ya, apapun itu masalahnya, ya, apakah masalah ekonomi, apakah masalah kesehatan, masalah keamanan dan keselamatan, ya, itu sebetulnya semuanya merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagi yang lulus menghadapi ujian dan cobaan itu, ya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika di dunia dan mendapatkan surga ketika nanti di akhirat, ya. Ayat ini
semakna dengan ayat lain ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3 ya. Kalau yang sering kita dengar itu yang Al-Ankabut ini ya. Ya. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ya, ayyutraku, mereka dibiarkan, ayyaqulu amanna, mereka berkata kami telah beriman ya. Apakah manusia mengira, apakah kita menyangka bahwa kita dibiarkan cukup dengan mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji ya. Kebenaran imannya belum diuji ya. Dan kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka ya. Keimanannya diuji ya. Kenapa Allah menguji kita? Kenapa Allah menguji keimanan kita? Dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan, fala ya'lamannallah ya, maka nanti Allah akan mengetahui alladzina shadaku, mereka orang-orang yang benar dalam imannya, wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah akan mengetahui siapa yang berdusta dalam keimanannya ya. Jadi sebagai orang yang beriman ya, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Sebagaimana di dalam ayat ini yang sedang kita bahas gitu ya. Kalau kita ingin masuk surga, ingin mendapat pertolongan dari Allah ya, maka jangan kaget ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya ini, tafsir Ibnu Katsir ya, ada satu keterangan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan para ulama yang lainnya ya, mengatakan al-ba'sa yang tadi maknanya kesulitan ya, itu juga bisa bermakna kefakiran ya. Al-ba'sa itu bisa bermakna fakir ya, kekurangan harta gitu ya, minus secara ekonomi ya, diuji dengan masalah-masalah ekonomi ya, itu al-ba'sa ya. Makanya mungkin barangkali di antara kita yang saat ini dalam situasi pandemi, dalam situasi pemberlakuan PPKM ini ya, kita diuji dengan ekonomi kita, masalah ekonomi kita, itu sudah menjadi sunnatullah ya. Itu memang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana ketika kita diuji ya, apakah kita tetap bersabar ya, atau kita justru ya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dharra ya, ad-dharra tadi maknanya adalah penderitaan. Dalam tafsirnya dijelaskan ya, ad-dharra itu bisa juga bermakna penyakit. Ayat ini pas banget dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini gitu ya. Jadi al-ba'sa ya, kesulitan tadi bermakna kefakiran. Kita sulit secara ekonomi ya, stagnan ya, berhenti ya, bahkan sampai minus kan begitu ya. Ya, ini sudah sunatullah. Ad-dharra ya, ad-dharra penderitaan itu dalam tafsirnya juga bermakna penyakit. Ya, bermakna penyakit yang sedang dihadapi oleh kita saat ini ya. Ya. Ya, jadi sabar, ya, sabar itu sudah menjadi sunatullah. Nanti siapa yang bersabar menerima ketentuan Allah itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar itu ya prakteknya maknanya adalah pertama kita menerima takdir Allah itu, kemudian kita berusaha ya menjemput takdir berikutnya ya. Dengan cara apa? Berikhtiar, mastata'tum semampu kita ya, berikhtiar. Sabar itu maknanya kita terima dulu takdir itu,
kemudian kita berikhtiar. Ya. Jadi sabar itu maknanya bukan berhenti gitu ya. Sabar itu maknanya bukan pasif. Sabar itu maknanya bukan mundur. Sabar itu maknanya bukan menyerah. Ya. Tetapi kita menerima takdir Allah itu, kemudian kita berikhtiar semampu kita agar kita mendapatkan kondisi yang lebih baik. Seperti yang dihadapi oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah itu luar biasa ujiannya yang Allah berikan kepada beliau. Gitu ya. Pada saat Rasul menjalankan perintah Allah untuk berdakwah, subhanallah ujiannya. Gitu ya. Dilempari batu, dilempari kotoran, diludahi, ya, difitnah. Kalau zaman sekarang dibully kan begitu ya, ya. Difitnah sebagai tukang sihir, dibully, dikatakan sebagai orang gila kan begitu ya. Bagaimana reaksi Rasulullah menerima ujian dan cobaan itu? Sabar. Artinya apa? Diterima semuanya itu, tapi kemudian Rasul berusaha, ya, memperbaiki situasi dan keadaan sesuai dengan kemampuannya. Gitu ya. Jadi sabar itu pun bukan diam, bukan berhenti, bukan menyerah, bukan mundur, gitu ya. Tapi kita istiqomah dalam ya, ikhtiar kita. Kemudian zulzilu, ya, tadi maknanya adalah digoncangkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ya. Dalam tafsirnya diantaranya yang dimaksud dengan digoncangkan ini adalah berupa rasa takut terhadap musuh. Ya. Saat ini kita kan serba salah, serba takut, serba khawatir, gitu ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, gitu ya, menyakiti orang-orang yang memusuhi kita, kemudian kita mendapatkan dampak dan akibat negatif. Apakah itu ditangkap, apakah itu dibunuh dan seterusnya, kan begitu ya. Kita ini dalam kondisi ya, saat ini ada perasaan-perasaan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam sebuah hadis ya, dari Khabbab bin Al-Arath, ya, Khabbab bin Al-Arath menceritakan, para sahabat ketika mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, ya, terutama ujian dalam bentuk tekanan dari musuh, ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami, dan mengapa engkau tidak mendoakan kami? Ya. Apa jawab Rasulullah? Dalam hadis ini beliau bersabda, innaman kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ya, kana ahaduhum yudau al-minsharu ala mafriqi ra'sihi fayakhlusu ila qadamaihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, di antara mereka ada yang digergaji dari tengah-tengah kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya. Itu Rasul mengatakan begitu. Tetapi kata Rasulullah, la yasrifuhu dzalik an dinihi, namun hal itu tidak memalingkannya dari agama yang sudah dipeluknya. Artinya apa? Seberat apapun ujian yang kita hadapi dalam hidup kita, jangan sampai membuat iman kita lemah, iman kita goyah, sehingga kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu orang-orang zaman dulu, kata Rasulullah, sebelum umat Rasulullah itu ujiannya lebih dahsyat. Digergaji kepalanya sampai ya, ke bawah. Kemudian wa yumshatu bi amshatil hadid ma baina lahmihi wa azmihi la yasrifu dzalik an dinihi. Ada juga yang tubuhnya disisir dengan sisir besi sehingga terpisah antara daging dan tulangnya, namun hal itu tidak menjadikannya berpaling dari agamanya. Ya. Rasulullah menjelaskan hal ini maksudnya supaya kita bersabar dengan ujian apapun yang Allah timpakan kepada kita. Ya. Kita tidak sampai seperti itu ujiannya, kan begitu ya. Kemudian di zaman Rasulullah juga pernah ada ujian yang sangat berat dirasakan oleh para sahabat. Dalam tafsir ini dijelaskan,
pada saat terjadinya perang Ahzab. Perang Ahzab itu sama dengan perang Khandaq. Ya, kita mungkin lebih seringnya mendengarnya perang Khandaq. Atau ada yang menganggapnya perang Khandaq dengan perang Ahzab itu berbeda. Itu satu. Jadi perang Khandaq itu nama lainnya adalah perang Ahzab, gitu ya. Perang Khandaq itu ya diambil dari strategi perang yang diambil oleh Rasulullah berkat saran dari Salman Al-Farisi. Khandaq itu artinya parit, gitu ya. Jadi membuat parit mengelilingi kota Madinah, gitu ya. Nah, perang Ahzab itu artinya apa? Perang melawan sekutu, ya. Jadi Ahzab itu pasukan gabungan, artinya Ahzab itu, ya. Jadi Rasulullah menghadapi musuh yang bergabung dari berbagai macam kelompok, ya. Jadi isinya itu ada kaum musyrikin dari suku Quraisy, ada Yahudi Bani Nadir, gitu ya. Ada lagi dari suku Qatafan, ya. Kemudian Yahudi Bani Quraidah yang awalnya mau mendukung Rasulullah karena mereka punya perjanjian damai dengan Rasulullah, ya. Mereka awalnya berbaris di barisan Rasulullah, tapi kemudian dipengaruhi lagi oleh ya pasukan sekutu musuh itu. Akhirnya Yahudi Bani Quraidah juga membelot dari barisan Rasulullah bersama-sama dengan pasukan sekutu untuk menyerang kaum muslimin pada waktu itu. Dalam sejarah itu dikatakan ya pasukan sekutu Al-Ahzab itu kurang lebih 10.000. Nah, kaum muslimin kurang lebih hanya 3.000. Bahkan ada yang mengatakan itu cuma 700. Pada saat menghadapi seperti itu, para sahabat matur kepada Rasulullah, gitu ya, supaya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa itu Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 10 sampai ayat 12. Idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzunun hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, maksudnya dikepung musuh dari berbagai penjuru, gitu ya. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, ya, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, ya, wah sudah gak karu-karuan perasaan dan suasana hati menghadapi ujian yang begitu berat. Dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Kemudian kita suudzon kepada Allah, ya. Ya Allah, kok begini amat, kan begitu ya. Kita sudah berpikir negatif sama Allah. Ya. Disitulah orang-orang mukmin diuji dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Itu ujian yang dihadapi oleh para sahabat pada saat perang Ahzab, gitu ya. Sampai-sampai ya, Rasulullah dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah akan turun, kan begitu ya. Tetapi kemudian Allah meyakinkan, Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib, ya. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, ya. Jadi menghadapi situasi dan ujian apapun dalam hidup kita, ya, yang kita lakukan adalah sabar, dalam artian terima dulu semua takdir dan ketentuan Allah itu, kemudian kita berikhtiar mastata'tum, semampu kita. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini kaitannya dengan menghadapi musuh, ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian bersiap siagalah untuk menghadapi mereka dengan segala kekuatan yang kita punya dan segala kekuatan yang kita mampu, ya. Makanya untuk menghadapi situasi saat ini, ya, yang bisa kita lakukan di samping bersabar, persiapkan diri kita, ya, persiapan. Nah, apa yang kita maksud dengan persiapan itu? Kalau dalam konteks negara kita, ya, untuk melakukan perebutan kekuasaan itu kan sudah ada aturannya dengan pemilu, kan begitu ya.
kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang. Ya, artinya umat Islam ya harus betul-betul ya, bersatu, berjuang untuk memilih ya pemimpin kita, wakil kita yang sesuai dengan keyakinan kita. Ya. Jangan sampai terulang lagi ya apa yang sudah kita hadapi saat ini. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke inti masalahnya. Jadi kita sebagai orang yang beriman ya, itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan penyakit, diuji dengan rasa takut dan lain sebagainya. Itu memang merupakan syarat bagi kita kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dan di akhirat ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke ayat selanjutnya. Ya. Satu ayat lagi, ayatnya pendek, insya Allah masih cukup waktunya. Kita baca dulu. Yas'aluna ka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin fa li al-walidaini wa al-aqrabina wa al-yatama wa al-masakini wa ibnis sabili wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alimun. Yas'aluna mereka bertanya. Yas'aluna mereka bertanya. Mujarodnya kata dasarnya sa'ala ya. Yas'aluna ini masih ingat fi'il mudhore. Cirinya apa? Berawalan ya yu tatu aunanu, berawalan ya, itu fi'il mudhore ya. Yas'aluna mereka bertanya ka kamu, maksudnya bertanya kepadamu, maksudnya kepada Rasulullah. Madza masih ingat artinya apa? Apakah, ala ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, ma apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa. Madza artinya apakah ya. Madza artinya apakah ya. Yunfiquna mereka akan menginfakkan. Qul katakanlah, ma apa yang anfaktum kalian infakkan ya. Ma apa yang anfaktum kalian infakkan min dari khairin kebaikan fa maka li untuk al walidaini kedua orang tua wa dan al aqrabina kaum kerabat atau sanak kerabat wa dan al yatama anak-anak yatim wa dan al masakini orang-orang masakini orang-orang miskin ya. Wa dan ibnis sabili ibnu sabil maksudnya musafir ya. Wa dan ma apa yang taf'alu kalian perbuat atau kalian lakukan min dari khairin kebaikan fa maka inna sesungguhnya Allah bi dengan hinya
alimun, maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang prioritas dalam berinfak. Ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya. Katakanlah Muhammad, apa saja harta yang kalian infakkan hendaklah diberikan pertama kepada ibu bapak, yang kedua kaum kerabat, yang ketiga anak-anak yatim, yang keempat orang-orang miskin, yang kelima orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tentang infak yang sifatnya sunnah, ya. Sodako sunnah. Jadi sodako itu ada dua ya, ada sodako wajib, ada sodako sunnah. Sodako wajib yang dimaksud adalah zakat, ya. Sodako sunnah yang dimaksud adalah infak, hibah dan seterusnya, wakaf dan seterusnya. Nah, kalau sodako wajib zakat kan sudah ada ketentuannya ya, 8 asnaf ya. Nah, kalau infak sunnah ya, ketentuannya ya menurut Al-Quran urut-urutannya seperti ini gitu ya. Urut-urutannya seperti ini. Jadi sedekah sunnah itu ya, kalau kita buat prioritas ya, prioritas pertama itu kedua orang tua kita ya. Jadi jenengan mau berinfak bersedekah sunnah, prioritas pertama adalah kedua orang tua gitu ya. Nah, kalau kita bersedekah kepada orang tua gitu ya, kita akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan sedekah dan keutamaan birrul walidain gitu ya. Makanya pada saat kita sedang punya rezeki gitu ya, yang pertama kita gembirakan gitu ya, itu adalah kedua orang tua ya. Ya kalau anak istri itu kan nafkah wajib gitu ya, itu utama ya, anak istri udah wajib ya. Nah, seandainya masih ada apa namanya kelebihan, kalau anak istri sudah ya ada kelebihan, yang pertama harus digembirakan adalah kedua orang tua gitu ya. Kita tanya, Bu, jenengan pengen apa? Ah gitu ya, nanti saya siap berikan ya. Itu kedua orang tua. Kalau kedua orang tua sudah merasa cukup, ndak usah nak ya, ibu sudah cukup ya, buat yang lain saja. Kalau orang tua sudah merasa cukup ya, karib kerabat. Seperti dalam hadis itu ada Rasulullah SAW bersabda ya, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim ya. Kata Rasulullah, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adanaka. Pertama ibumu. Jadi pertama ibu dulu datang. Bu, jenengan pengen nopo? Nah, gitu ya. Kemudian wa abaka, baru setelah itu bapakmu. Ya, setelah itu baru ke ayah. Pak, jenengan kersa nopo? Kemudian berikutnya adalah saudara perempuanmu. Ya, saudara perempuan, kakak perempuan atau adik perempuan. Ya. Kemudian setelah itu wa akhaka, saudara laki-laki. Ya. Jadi orang dekat dulu ya. Kalau orang dekat sudah adenaka wa adenaka, setelah itu yang di bawahnya ya, paman, bibi, bule, pakle dan seterusnya, ponakan-ponakan dan seterusnya. Itu urutan-urutannya begitu ya. Jangan sampai ya kita itu baik dinilai oleh orang lain, orang jauh, tapi saudara sendiri pada ngerasani iku apike ning wong liya ya. Ning dulur dewek gak tahu ya gitu. Itu jangan sampai itu. Ya. Sama orang lain luar biasa, ben ketok le wong apik ya begitu ya. Tapi kalau sama saudara sendiri pelitnya minta ampun. Itu jangan sampai kalimat itu terdengar kan begitu ya. Makanya perhatikan dulu saudara-saudara kita kan begitu ya. Ya, supaya ya, sesuai dengan syariat kan begitu ya. Nah, setelah itu urutannya baru kata Allah dalam ayat ini ya,
Ya, al-yatama. Ini kalau kita bicara prioritas dalam artian sama-sama membutuhkan, kan begitu ya? Semuanya sama-sama membutuhkan, maka prioritasnya urutannya itu orang tua dulu, ya, kemudian saudara kandung, kakak, adik, gitu ya, kemudian paman, bibi, seterusnya. Itu prioritas, gitu ya. Tapi ya kalau semuanya sudah cukup, gitu ya, semuanya sudah cukup, ya, maka bebas, ya, kita mau serahkan kepada siapapun, kan begitu ya. Kalau semuanya sudah cukup, ya, maka kita bebas memberikan pada siapapun. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah syariat mengatur ketentuan kepada kita terkait dengan infak, ya, sedekah sunnah. Dan kata Allah memberikan penegasan, ya, apapun yang kita infakkan, apapun yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan, Allah Maha mengetahuinya, ya. Jadi kelihatannya sekalipun seumpamanya di luar kita jarang berbagi, kita tahu siapa yang harus kita bagi, kan begitu ya. Saudara dulu, tetangga dekat dan seterusnya, gitu ya. Jangan khawatir, ya. Sekalipun orang banyak tidak mengetahui kalau kita suka berbagi, Allah tahu apa yang kita lakukan. Maksudnya begitu, kan begitu ya. Soalnya kalau ngasih saudara itu orang lain nggak tahu kalau kita orang baik, nggak perlu khawatir begitu, kan begitu ya. Jadi perhatikan dulu sesuai dengan yang Allah tentukan, ya. Jadi orang tua jangan sampai orang tua kaliren gitu ya. Kita berbagi kemana-mana, orang tuanya kekurangan. Itu jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini saja untuk hari ini yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lagi ayat yang pertama tadi, sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, karena itu merupakan syarat bagi kita mendapatkan pertolongan dari Allah dan di akhirat ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.